Shalom, selamat pagi, saudara terkasih. Jumpa lagi dalam saat atau waktu teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai hari kita dalam berbagai aktivitas pekerjaan kita, saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menjaga, memelihara hidup kami, sehingga kami tiba pada pagi hari ini untuk kembali beraktivitas. Sebelumnya Tuhan, kami mau memenuhi hati kami dengan firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami yang kami gunakan untuk menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Saudara, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Saudara yang terkasih, pada hakikatnya manusia ini hidup di dalam dosa. Bergelimang dosa, melakukan dosa. Dosa yang diturunkan oleh manusia ciptaan pertama, yaitu Adam, yang diturunkan kepada manusia yang lain. Dan manusia bertambah banyak dan dosa pun semakin banyak. Saudara yang terkasih, manusia cenderung hidup menurut daging. Apa itu hidup menurut daging? Terdapat dalam Galatia 5 ayat 19, saudara, yaitu hidup yang menurut daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini semua adalah perbuatan dosa, saudara. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Tuhan melihat semua tingkah laku manusia ini dari tempatnya yang Maha Kudus. Lalu Tuhan berinisiatif. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia ciptaannya ini. Dia mau turun ke bumi. Mati di kayu salib. Menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan darahnya mengalir di kayu salib. Dengan begitu mahal harganya. Hanya karena untuk mengasihi kita. Menebus segala dosa kita. Memindahkan kita dari tempat kematian yang selama-lamanya menjadi pada kehidupan yang selama-lamanya. Saudara yang terkasih, Tuhan menjadikan kita layak kembali dan benar di hadapannya. Tetapi saudara, di dalam menjalankan hidup ini, sering kita menemui tempat-tempat dan masa-masa yang sulit. Seperti sekarang saudara, masa pandemi ini. Kita seolah-olah dimasukkan ke dalam satu ruang yang sangat sempit. Tidak ada pilihan, tidak ada alternatif. Tapi kita harus menjalankan hidup. Di sanalah iblis melihat dan mulai menggoda saudara. Melalui pikiran kita yang memikirkan hal-hal yang instan cepat dengan menghalalkan segala cara. Demikian dengan ucapan-ucapan kita yang menyakiti orang lain. Segala bentuk kebohongan, kekejian, dan juga bersumpah palsu dan sebagainya, saudara, merupakan dosa. Demikian telinga kita dibisikkan supaya kita berjalan, lari dari jalan Tuhan untuk pergi mengambil jalan-jalan pintas yang cepat dan mudah dan menarik, saudara. Demikian juga Tuhan melihat kita. Sungguh kita manusia yang berdosa, mau digoda dengan segala hal. Penglihatan kita, saudara, juga tergoda. Mau memiliki segala hal. Dengan berbagai cara, menghalalkan semua cara. Semua adalah dosa. Saudaraku yang terkasih, mari saudara, Tuhan sudah menjadi kasih untuk kita. Mau rela mati untuk menebus kita. Memindahkan kita di tempat kematian selama-lamanya menjadi kehidupan yang selama-lamanya. Mari kita bertobat, saudara. Mari kita berubah. Mari kita berubah dari hal yang lama menjadi hal yang baru. Hidup lama menjadi hidup yang baru. Yaitu hidup dengan buah-buah roh, saudara.
yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari saudara kita bertobat. Bertobat yang bagaimana yang diinginkan Tuhan, bertobat yang berbuah. Apa itu buah-buah pertobatan? Kita bisa berdampak, kita berpengaruh yang baik di tempat dimanapun kita berada. Di komunitas kita, di gereja kita, tempat pekerjaan kita, tempat keluarga kita. Kita menjadi saksi Tuhan yang membawa banyak orang juga bertobat, saudara. Karena pertobatan bukan milik kita seorang. Mari kita ajak banyak orang bertobat melalui setiap sisi-sisi kehidupan kita, perbuatan kita, ucapan kita, buah pikiran kita, apapun yang ada pada kita, membawa banyak orang bertobat, membawa banyak orang bersujud menyembah Tuhan dan mengakui Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kehidupan kita. Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan. Melihat orang sakit, mari kita menjadi. Membuat mereka bersukacita. Melihat orang yang tertekan, mari kita membuat mereka lega. Berada di tempat orang-orang putus asa, mari kita membawa pengharapan bagi mereka. Pertobatan yang berbuah, itulah yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Mari saudara, kita bertobat, kita berdampak, kita berpengaruh yang baik di setiap lini kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan Yesus yang akan dipuji dan ditinggikan dalam hidup setiap umat manusia. Amin saudara. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong mengartikan semua firman dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan juga Roh Kudus tolong supaya kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kami dalam waktu kami yang sungguh amat sempit, yang tinggal sedikit lagi, Tuhan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami benar-benar masuk menjadi pewaris kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom saudara, tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.